Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, selamat malam, puji Tuhan. Malam hari ini kita dapat bersama-sama kembali dengan keluarga kita beribadah untuk memprioritaskan Tuhan dalam persekutuan pada malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama akan masuk di dalam doa dan kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan, menaikkan setiap pergumulan dan doa kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepada Allah. Malam hari ini kami datang dengan penuh kerinduan kepada Allah dalam pujian, penyembahan, pengagungan kami kepada Allah Juru Selamat kami yang kekal. Layakkan kami untuk masuk dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami untuk menaikkan setiap seruan dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam keyakinan iman. Itulah sebabnya Tuhan, kami pertaruhkan ibadah kami pada malam hari ini, biar jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayatnya yang ke-26. Mari bersama-sama kita mengagungkan Tuhan. Kita mengangkat pujian Bapa ku datang.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, malam hari ini mari kita datang menaikkan doa syukur kita di hadapan Allah. Mari kita bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-50, yang ke-75 tahun. Berdoa supaya Tuhan memimpin perjalanan bangsa ini selanjutnya. Mari kita berdoa, bersyukur untuk upaya pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk kemajuan bangsa di segala bidang. Meskipun ada tantangan, tapi kita bersyukur karena Tuhan telah menolong, memberkati bangsa kita di usia yang ke-75 tahun ini. Bersama-sama mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yang berikut mari kita berdoa. Kita bersyukur bukan hanya bangsa ini telah meraih kemerdekaan, tetapi kita juga sebagai umat Tuhan menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab saudara dan saya telah mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya atas setiap belenggu dosa dan kutuk sengat maut. Kita bersyukur karena saya dan saudara telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita memperoleh kemerdekaan yang sejati. Hidup kita diubahkan. Kita dilayakan oleh Tuhan. Dosa kita diampuni. Kita mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Mari kita mensyukuri untuk hal ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menaikkan syukur kami untuk bangsa kami, sebab Engkau telah memimpin kami merasakan kemerdekaan. 75 tahun kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami. Tetapi lebih daripada itu ya Tuhan, kami juga menaikkan syukur kami kepada Tuhan, sebab kami telah merdeka di dalam Tuhan. Ketika kami percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, hidup kami diubahkan. Kami telah memperoleh jaminan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Itulah sukacita yang begitu besar yang kami rasakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Saudara Chris Daniel. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberi hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian, Aku datang dan ku bersujud.
Saudaraku jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di malam ini, mari saya mengajak kita untuk berdoa memohon pertolongan Roh Kudus, membuka pikiran dan hikmat pengertian, supaya kita dapat memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh bersama-sama bersekutu di malam ini untuk menaikkan setiap doa dan seruan kami kepada Tuhan. Terlebih kami boleh diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan di malam ini. Namun sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan kepada setiap kami hikmat dan pengertian, supaya firman-Mu itu boleh dapat kami mengerti dan kami pahami, sehingga firman-Mu itu berbuah di dalam hidup setiap kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan, pakailah dan urapilah, sehingga apa yang disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah ya Tuhan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan melayani kita di hari ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin." Saudara sekalian, kita tidak pernah menyangka bahwa tahun 2020 akan kita lewati, akan kita jalani dengan situasi yang terjadi seperti sekarang ini. Pandemi virus corona menjungkir balikkan keadaan dan situasi kehidupan kita. Ketakutan bahkan tekanan muncul sebagai hasil dari merebaknya wabah di seluruh dunia tanpa terkecuali di Indonesia, yang bahkan angka penularannya diberitakan sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara. Nah, saudara, melihat situasi ini tentu saja menimbulkan berbagai dampak dalam faktor, dalam segala lini kehidupan, termasuk dalam sisi kerohanian kita. Saudara, tidak sedikit orang yang kemudian mengalami stres, krisis di dalam kehidupannya, mengalami penderitaan. Saudaraku, kalau kita berbicara mengenai penderitaan, setidaknya ada 2 respon umum ketika seseorang mengalami suatu tekanan atau hal yang membuat kehidupan yang dijalaninya itu penuh penderitaan. Respon yang pertama, seseorang ketika mengalami penderitaan, bisa saja kemudian penderitaan itu membuat dia dekat dengan Tuhan, karena dia menjadikan penderitaan atau situasi kehidupannya itu sebagai batu loncatan, media bagi dia untuk bertumbuh secara rohani. Sebaliknya, respon yang kedua yang biasa dan bisa terjadi adalah orang dapat lebih menjauh daripada Tuhan ketika ia mengalami suatu tekanan dan penderitaan. Saudaraku, orang bisa saja kecewa
Orang bisa saja marah dan orang bisa saja meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Apa respon kita ketika kita menghadapi tekanan yang memberatkan langkah kehidupan kita? Saudara, tentu saja semua dari kita pasti akan berharap bahwa respon yang muncul adalah respon yang pertama. Harapan yang pertama, yaitu ketika penderitaan datang, kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kita boleh keluar dari setiap permasalahan, penderitaan, bahkan tekanan itu, keluar menjadi seorang pemenang. Tetapi saudara sekalian, tentu bukan hal yang mudah bagi kita untuk merespon dengan tenang ketika hidup kita tidak nyaman. Ketika kita menerima keadaan hidup yang sulit, pasti muncul suatu pertanyaan dalam hati kita. Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi di dalam hidup kita? Bukankah Allah itu mengasihi kita? Mengapa Ia membiarkan kita menderita? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, saudaraku, firman Tuhan hari ini hendak mengajak kita untuk belajar memaknai kehidupan, terlebih memberi kita cara pandang untuk menolong kita memahami, merespon akan segala tekanan penderitaan yang kita alami. Saudaraku, pembaca surat Petrus adalah orang Kristen yang mula-mula dan sejarah mencatat bahwa mereka mengalami penderitaan yang hebat. Saudaraku, orang Kristen abad pertama sangat dibenci baik oleh orang Yahudi maupun oleh pihak kerajaan Romawi. Mereka dikejar, mereka difitnah oleh pemuka agama. Dan kalau mereka tertangkap, saudaraku, mereka akan diberi makan kepada singa-singa yang lapar. Dan mereka akan diperhadapkan dengan kematian yang lain, yaitu dengan bertarung habis-habisan di arena gladiator. Tentu saja ini adalah cara yang lain untuk mengantar nyawa mereka. Oleh sebab itu, saudara, dalam kondisi yang demikian, Petrus kemudian memberikan suatu surat yang menguatkan, menasihati, meneguhkan iman percaya mereka. Setidaknya ada beberapa poin. Yang pertama, nasihat Petrus supaya orang Kristen mampu menguasai dirinya di tengah penderitaan. Saudara, mengapa ini begitu penting? Mengapa penguasaan diri sangat penting di dalam merespon tekanan dan penderitaan? Petrus menjelaskan bahwa ketenangan diri dan penguasaan diri dibutuhkan supaya kita dapat berdoa kepada Tuhan. Orang yang panik tidak dapat berpikir dengan jernih. Orang yang panik tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi masalah. Justru kepanikan itu dapat membuat seseorang mengambil langkah yang fatal. Bukannya menyelesaikan permasalahan, tetapi justru dapat memperburuk keadaan. Membuat segala sesuatu lebih kacau. Nah, saudara, Petrus menyarankan supaya orang percaya dapat menguasai diri sedemikian rupa sehingga menjadi tenang, bersikap hati-hati, menggunakan doa sebagai sarana untuk mencari tahu kehendak Allah di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengajak untuk kita memahami bahwa penting sekali menjaga, menguasai diri, menjaga pikiran untuk tetap tenang di masa-masa seperti ini. Ketika doa terbangun, iman kita bertumbuh. Ketika doa dinaikkan, hati kita diubahkan. Ketika doa diucapkan, kita mengerti Allah kita hidup dan Dia setia mendengar keluh kesah kita. Kuasailah diri kita, tenangkanlah diri kita supaya kita dapat berdoa. Yang kedua, nasihat dari Petrus, di tengah ancaman penderitaan, kita dituntut untuk tetap saling mengasihi. Saudaraku, ayat 8 berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudaraku, mengasihi adalah hukum yang terutama di dalam kekristenan. Oleh sebab itu, Yesus sendiri menunjukkannya bagi kita. Tuhan tidak menginginkan kita hidup untuk mengasihi diri kita sendiri.
tetapi kita mengasihi orang lain. Kasih itu mempersatukan kita. Dan di tengah-tengah krisis yang kita alami, saudara, kasih harus muncul sebagai pengikat, pemersatu. Dan Tuhan menghendaki itu. Penderitaan seharusnya mengingatkan kita untuk saling mengampuni, saling merangkul, saling mengasihi. Supaya ada kekuatan yang muncul untuk kita boleh bersama-sama menghadapi krisis ini. Bersama-sama menghadapi penderitaan ini. Saling mengasihi sangat dibutuhkan oleh kita sekalian. Saudara, yang ketiga, nasihat Petrus adalah di dalam penderitaan pelayanan kita harus tetap bersungguh-sungguh untuk melayani tanpa bersungut-sungut. Saudara, penderitaan tidak seharusnya kemudian menghentikan langkah pelayanan kita. Karena justru di dalam penderitaannya Yesus melayani kita. Oleh sebab itu Petrus mengingatkan kita, mengingatkan melalui firman ini, supaya jangan kendor di dalam pelayanan terhadap saudara seiman yang membutuhkan. Persekutuan di dalam Kristus itu sangat menguatkan kita. Karena kita tahu bahwa kita diikat di dalam satu tubuh untuk bersama-sama, satu hati, menghadapi hidup yang masih Tuhan percayakan dalam kita. Yang terakhir, nasihat yang keempat adalah Petrus menginginkan supaya setiap orang Kristen saling menghiburkan dengan perkataan firman Tuhan. Saudara sekalian, ketidaktenangan cenderung membuat orang khawatir. Ketidaktenangan cenderung membuat orang fokus pada ketakutan-ketakutan. Tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan, berbicaralah sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Tentu saja ini untuk memberikan kesegaran, kekuatan untuk pikiran kita. Supaya kita bisa fokus pada Tuhan pemilik kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat kenyataan yang terjadi sekarang ini. Banyak orang yang lebih tertarik untuk membicarakan dampak negatif. Bertambahnya angka sebaran virus corona. Meningkatnya angka kematian. Banyak orang fokus berbicara kepada bagaimana wabah ini tidak dapat dihentikan yang kemudian menimbulkan kekhawatiran dalam hati kita. Saudara, firman Tuhan tidak menyarankan kita untuk berbicara fokus kepada hal-hal yang menakutkan. Tetapi mari dengan firman Tuhan itu menghiburkan kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nasihat-nasihat ini, mari kita bersama-sama pegang teguh. Karena ini dipegang teguh oleh jemaat mula-mula. Dan mereka telah membuktikan iman mereka. The spirit of martyrdom. Bahwa sekalipun mereka diperhadapkan dengan kematian, penderitaan yang begitu rupa, mereka tidak pernah menyangkal iman mereka bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan hidup mereka. Hukuman, ancaman, penderitaan tidak membuat mereka berpaling dari Kristus. Tetapi mereka justru menjadi kesaksian bagi orang banyak bahwa penderitaan telah membuat iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, di tengah kondisi kita hari-hari ini, di mana semua orang mengalami keadaan dunia yang sama mengancamnya. Mari kita pegang teguh firman Tuhan, supaya dari firman Tuhan tumbuh iman yang semakin mengakar kuat di dalam Kristus. Belajarlah menguasai diri dan berdoa, perkuat kasih kita terhadap sesama, layanilah dan saling tolong-menolong di dalam persekutuan, tetapi juga mari kita belajar untuk memperkatakan firman, bukan perkataan yang melemahkan iman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu mengingatkan kami. Betapa pentingnya kami menguasai diri. Betapa pentingnya kami terus giat di dalam pelayanan. Betapa pentingnya kami bersekutu saling tolong menolong. Betapa pentingnya kami memperkatakan firman Tuhan. Di tengah-tengah ancaman kehidupan dunia yang sedang kami hadapi. Kami tidak mau berfokus
kepada keadaan dunia, kepada penderitaan, kepada ancaman hidup kami. Tetapi biarlah fokus kami hanya kepada Tuhan, sehingga iman kami boleh bertumbuh. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, biarlah Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan berdoa buat gereja yang ada di lingkungan GKI Sulsel Jemaat Palu. Matius 16 ayatnya yang ke-18 berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Mari kita menyanyikan satu buah pujian, seperti pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang lekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Jalan hidupku tak selalu. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang lekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku, Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. mari kita dukung di dalam doa setiap gereja, baik itu persekutuan doa, pos PI maupun gereja cabang. Doakan GKI Lik, GKI Tentena, GKI Ampana, GKI Pengtadu, persekutuan doa Karangetan, persekutuan doa Maleo, GKI Gorontalo, persekutuan doa Bongo 4, GKI Masara, GKI Tontowea, GKI Tiga Raksa, persekutuan doa Barengkok. Doakan setiap gembala, hamba-hamba Tuhan dan juga badan pengurus yang melayani di sana, agar mereka boleh sama-sama bersatu hati di dalam melayani jemaat Tuhan. Doakan juga agar Injil Tuhan boleh tetap diberitakan di sana melalui gereja dan persekutuan doa yang ada. Mari kita bersama-sama buka suara, kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan, kami mau menyerahkan setiap gereja yang ada di lingkungan GKI Lik Sulsel. Mari Tuhan campur tangan di dalamnya, di dalam setiap dukungan yang mereka hadapi. Kami berdoa agarlah gereja ini boleh menjadi saluran berkat Tuhan di tempat-tempat di mana mereka dibangun, di tempat di mana mereka berada.
Mari juga dukung dalam doa untuk pengurusan izin IMB agar Tuhan boleh buka jalan. Kita doakan agar setiap pendekatan, usaha yang dilakukan terhadap pemerintah dan juga masyarakat boleh membuahkan hasil yang baik. Mari kita doakan agar setiap tantangan yang mereka hadapi, Tuhan boleh campur tangan di dalamnya. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami juga datang kepada Tuhan, kami mau menyerahkan untuk pengurusan izin IMB yang saat ini sedang diusahakan bagi gereja-gereja kami, dilakukan baik kepada pemerintah maupun juga kepada masyarakat yang ada di sekitar. Tuhan boleh campur tangan di dalam kuasa, Tuhan boleh dinyatakan di sana. Dan kami rindu Tuhan, gereja boleh kembali mendapatkan izin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan setiap gereja yang ada di lingkungan GKI Sulsel Jemaat Palu. Biarlah Tuhan yang boleh terus menyertai kehidupan mereka di dalam segala masalah ataupun tantangan yang mereka hadapi. Mereka tetap boleh beriman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga dukung di dalam doa untuk suku-suku yang ada di Sulawesi Tengah. Mazmur 96 ayatnya yang ketiga berkata, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kita menyanyikan pujian, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Dengan darah-Mu Kau telah
ini kita ambil waktu untuk kita berdoa bagi suku-suku yang ada di Sulawesi Tengah, suku-suku yang terabaikan, suku-suku yang belum pernah mendengarkan berita tentang Injil. Mari kita doakan suku-suku tersebut agar boleh terjangkau dengan Injil. Doakan setiap misionaris ataupun orang-orang yang akan mengabarkan berita Injil kepada suku-suku tersebut, agar suku tersebut boleh menerima Kristus secara pribadi. Injil Tuhan boleh diberitakan. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan kepada Tuhan untuk setiap suku-suku yang ada di Sulawesi Tengah, suku di mana kami berada, suku di mana kami tinggal. Tuhan, kami rindu melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam suku-suku ini. Kami rindu ada pekerjaan Tuhan yang boleh dinyatakan bagi suku-suku ini, sehingga mereka yang belum pernah mendengarkan berita tentang Injil, mereka boleh dengarkan kabar baik itu. Mereka boleh terima Kristus sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Kami rindu Tuhan, mereka boleh menikmati keselamatan yang boleh Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Mari kita juga doakan untuk penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa suku. Biarlah melalui pelayanan ini, penerjemahan Alkitab, ada banyak suku yang boleh mengerti tentang firman Tuhan. Ada banyak suku yang boleh belajar dari firman Tuhan di dalam bahasa suku ini. Mereka boleh lebih terbuka dan memahami tentang firman Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami juga rindu melihat pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh pakai pelayanan ini untuk boleh menjangkau setiap suku yang ada, sehingga setiap suku boleh memiliki kitab suci di dalam bahasa mereka, dan mereka boleh memahami kitab suci tersebut. Mereka boleh belajar firman Tuhan melalui Alkitab yang ada di dalam bahasa suku mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Mari Tuhan memberkati dan menolong mereka. Tuhan, kami menyerahkan suku-suku yang ada di Sulawesi Tengah ke dalam tangan Tuhan. Suku di mana kami tinggal saat ini, dan kami memohon belas kasihan Tuhan untuk Tuhan boleh menyentuh hati setiap mereka, agar mereka boleh menerima Kristus secara pribadi. Dan biarlah setiap pelayan Tuhan yang boleh Tuhan utus ke dalam suku-suku ini boleh tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga banyak orang, banyak suku bangsa boleh datang di hadapan Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan suku-suku yang ada di Sulawesi Tengah ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan berdoa untuk pergumulan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Mazmur 68 ayat 4. Tetapi orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Kita mengangkat pujian, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan
saudara, mari kita berdoa untuk pergumulan kehidupan jemaat Tuhan. Baik itu mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan di dalam usaha dan pekerjaan, mereka yang sedang berada di dalam tekanan hidup, mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam kondisi kesehatan mereka, kelemahan tubuh, sakit penyakit, persoalan rumah tangga dan keluarga. Doakan supaya jemaat benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup yang mereka sedang alami. Bersama-sama mari kita berdoa, kita mendukung setiap jemaat Tuhan. Ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sedang kami alami, pandemi virus corona, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah setiap tantangan dan pergumulan kami mengandalkan Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa, yang sanggup buka jalan, menjawab setiap pergumulan dan doa kami. Sebab kami yakin dan beriman kepada Tuhan Allah Juru Selamat kami, yang mendengarkan setiap seruan dan permohonan kami di dalam keyakinan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mazmur 69 ayat 14. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan. Ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Sebelum kita mengakhiri, mari kita masuk di dalam doa dan pergumulan kita pribadi. Mungkin ada hal-hal yang sulit kita ungkapkan kepada orang-orang di dekat kita, sesama kita. Mungkin ada pergumulan, kerinduan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Atau ada komitmen-komitmen dan janji yang ingin kita buat di hadapan Tuhan. Nyatakanlah itu di hadapan Allah. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia dekat, Dia tahu kita, Dia sangat peduli. Mari kita berdoa menaikkan pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. El Shaddai, El Shaddai. Maha kuasa
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Sang Pencipta semesta alam sekalian isinya, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang kekal, yang telah mengangkat hidup kita dari alam maut ke dalam hidupnya yang kekal, pertolongan pimpinan kuat kuasa dari Roh-Nya yang kudus akan memberkati, menguatkan, menghibur, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.